Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Amin. Yang sudah menggantikan kami dari kedalaman maut kepada hidup. Yang sudah menggantikan kami yang harus dihukum. Tapi Engkau yang mati di atas kayu salib Tuhan. Engkau menyelamatkan kami. Engkau membebaskan kami Tuhan. Engkau memberikan masa depan kami yang penuh kemuliaan, damai sejahtera dalam bersama dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus malam hari ini buat anugerah, lawatan, kemenangan dan sukacita yang Kau berikan bagi kami. Mari beri kami hati yang rela, roh yang rela, hati yang setia, roh yang setia untuk kami taat akan kebesaran firman-Mu. Untuk kami bisa berbakti mendengarkan firman-Mu yang besar dan yang luar biasa. Kami patahkan segala pekerjaan yang bukan dari Tuhan. Kami halau kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Bapak Gembala sidang kami. Tuhan tolong beri kekuatan baru, kesehatan, kuasa-Mu ya Tuhan. Untuk tetap bisa melayani kami dengan baik ya Tuhan. Lengkapi dan urapi juga hamba-Mu. Bukakan firman-Mu malam hari ini yang besar dari sorga. Supaya kami dikuatkan dan diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya, bersama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dan selamat malam tentunya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekaliannya. Shalom. Sekali lagi shalom. Dan salam Philadelphia. Kasih persaudaraan. Puji Tuhan saudara ya. Kemurahan Tuhan yang terus memelihara hidup kita saudara. Ini perlu kita hargai dan kita syukuri. Sebab apa saudara? Saat kita bisa menghargai dan mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita menjadi orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan saudara. Sebab gak semua orang bisa bersyukur dalam keadaan apapun saudara. Ya. Dalam keadaan duka, dalam keadaan susah, dalam keadaan kekurangan, saudara, susah manusia bersyukur. Jadi kalau kita masih bisa bersyukur, kita masih bisa berbakti, kita masih bisa beribadah, saudara, di dalam Tuhan, itu tandanya ada kuasa, ada roh Tuhan dalam diri kita. Haleluya. Dan untuk itu, saudara, di dalam Tuhan, saya masih menyampaikan dalam suasana Paskah pada malam hari ini, saudara. Memang Paskah itu sangat penting, ya. Paskah itu sangat perlu, ya. Itu menjadi kebutuhan primer, menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan ini. Bukan hanya kita yang hidup sekarang ini, saudara, tapi sampai kepada masa depan, kepada generasi, kepada keturunan, kepada anak-anak kita. Paskah itu membuat hidup mereka dipelihara oleh Tuhan. Untuk itu saudaraku di dalam Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-12, saudara-saudara di dalam Tuhan. Ini menunjukkan betapa pentingnya korban Paskah itu harus terjadi dalam diri kehidupan manusia. Paulus tahu persis bagaimana sebenarnya kehidupan di luar Tuhan. Paulus yang tadinya adalah orang-orang yang menghujat Tuhan. Paulus adalah orang yang tadinya merasa pelaku firman Tuhan, pelaku hukum Taurat. Tapi saat belum berjumpa dengan Tuhan, saat belum mengalami ketebusan saudara di dalam Tuhan, Paulus hidupnya begitu sangat-sangat kejam. Hidupnya sembarangan, hidupnya merasa benar. Karena belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi sebenarnya saudara, kehidupan manusia itu tanpa Tuhan. Kehidupan manusia itu tanpa korban Kristus. Kehidupan manusia itu tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidupnya begitu kejam.
Paulus gak segan-segan membunuh orang-orang yang berbakti kepada Tuhan. Menyiksa, mencegah, mengintimidasi. Semua itu karena Paulus merasa bahwa dirinya benar. Waktu itu namanya belum Paulus, tapi Saulus, saudara. Nah, untuk itu saudara di dalam Tuhan, usaha yang dikerjakan oleh Saulus, yang dikerjakan oleh Paulus itu tidak membuahkan hasil untuk mencapai, untuk meraih keselamatan. Apa yang dia bangun dengan mentalnya, apa yang dia bangun dengan pengertiannya, apa yang dia bangun dengan kekuatannya, dia merasa bahwa dia akan mendapatkan kesempurnaan. Tapi saudara tahu apa yang dikerjakan oleh Paulus? Paulus tidak menemukan, usaha yang dikerjakan oleh Paulus tidak menemukan keselamatan. Jadi usaha yang dikerjakan oleh manusia di luar Tuhan, usaha yang dikerjakan oleh manusia dalam ilmu pengetahuan, dalam pendidikan, dalam pengalaman dan lain sebagainya, kalau itu di luar korban Kristus, tidak akan menemukan keselamatan. Untuk itu saudaraku di dalam Tuhan, dalam Keluaran pasal 12, ayatnya yang ke-12, saya bacakan untuk kita semua. Demikian. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Saudara, begitu mengerikan. Malapetaka dan musibah yang akan dijatuhkan Tuhan kepada penduduk Mesir, kepada orang-orang Mesir. Apa yang akan dialami oleh penduduk Mesir? Oleh orang-orang Mesir? Semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Ini malam yang mengerikan. Malam ratapan. Malam yang menakutkan, malam yang menyedihkan. Semua anak sulung, dari mulai anak manusia sampai binatang yang ada di Mesir, akan dibunuh oleh Tuhan. Kenapa saudara? Sebab ada tulah yang akan dijatuhkan kepada penduduk Mesir, kepada orang-orang Mesir. Saudara tahu, penduduk Mesir, orang-orang Mesir yang dipimpin oleh Fir'aun pada waktu itu tidak kenal Tuhan. Menyembah berhala. Pekerjaannya hanya membangun kota-kota perbekalan, kota-kota ekonomi. Tidak pernah ada rasa syukurnya mereka kepada Tuhan. Dan saudara tahu, ini cara Tuhan untuk memisahkan mana orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, mana orang yang hidupnya berpihak kepada Tuhan, mana orang yang hidupnya meletakkan hidupnya di atas korban Tuhan, dan mana orang yang hanya mengandalkan diri sendiri. Itu sebabnya saudara dalam ayatnya yang ke-23, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, demikian ayatnya yang ke-23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu. Maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi.
ada perbedaan. Ada perbedaan antara yang memiliki tanda darah dan yang tidak memiliki tanda darah. Paskah. Kalau dalam bahasa Inggris, saudara di dalam Tuhan, Paskah itu pas. Itu sudah lewat. Itu sudah hari-hari yang lalu. Artinya saudaraku, Paskah itu Tuhan akan melewati. Melewati penderitaan. Melewati kesuraman. Melewati gelap gulita. Kepada orang yang memiliki tanda darah. Kepada orang yang di ambang pintu rumahnya ada tanda darah. Tadi firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Tanda darah inilah korban Kristus. Yang harus ada dalam setiap rumah. Kalau sekarang harus ada tanda darah itu dalam setiap keluarga kita. Gak ada cara lain untuk menolak pemusnah, untuk menolak malapetaka itu supaya gak menulahi, supaya gak datang kepada keluarga orang-orang Israel pada waktu itu. Gak ada cara lain selain tanda darah. Ini inisiatif Tuhan. Ini cara Tuhan untuk menyelamatkan umatnya dari malapetaka, dari tulah, dari pemusnah yang akan datang pada malam itu. Gak ada usaha Fir'aun, gak ada usaha umat Tuhan, gak ada usaha orang Israel. Untuk bisa melewati itu, untuk supaya pemusnah gak masuk ke dalam rumahnya. Jadi sebenarnya saudara, keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Keselamatan itu inisiatif Tuhan. Bukan usaha manusia. Makanya kalau kita lihat saudara di dalam Tuhan, mulai dari awal, mulai dari ayat 1 saudara di dalam Tuhan. Ambillah. Jadi saudara-saudara di dalam Tuhan. Kenapa kalau kita melihat cara Tuhan ini begitu hebat dan luar biasa? Sebab itulah Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada saudara, kepada saya, kepada semua orang percaya, kepada umat Tuhan. Yang hidupnya bisa mensyukuri bagaimana korban Tuhan menyelamatkan hidup kita. Memindahkan kita dari maut kepada hidup. Yang seharusnya kita harus dihukum oleh dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Yang seharusnya kita dihukum oleh dosa-dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Tapi karena Tuhan merelakan dirinya untuk menjadi korban yang tak bisa dinilai dengan materi. Itu yang membuat hidup kita diselamatkan sehingga ada sampai pada malam hari ini. Makanya saudara di dalam Tuhan, ibadah kita itu nilainya sama dengan korban Kristus. Ibadah yang benar itu saudara di dalam Tuhan adalah ibadah yang diletakkan di atas korban Kristus. Makanya ibadah kita ini ibadah yang disiplin. Ya. Ibadah yang harus betul-betul dibarengin ketaatan. Ibadah yang di dalamnya harus dibarengi dengan roh kerelaan, hati yang rela.
dibarengi dengan hati yang setia, roh yang setia, itu harus menguasai hidup kita. Maka setelah terjadi, keselamatan itu terjadi. Maka setelah tulah itu enggak jadi masuk ke dalam rumah orang Israel. Coba kita baca saudaraku di dalam Tuhan. Ayatnya yang ke-24. Nanti saudara baca ayat 25, saya ayat 24 demikian. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Ayat 25. Iya. Iya. Harus pelihara ibadah. Itu perintah Tuhan, saudara. Jadi memelihara ibadah itu bukan perintahnya seorang pendeta, bukan perintahnya organisasi, tapi perintah firman Tuhan. Maka saudara di dalam Tuhan, jam-jam ibadah itu saudara jangan buat coba-coba pergi tamasya, saudara. Jam-jam ibadah itu saudara jangan buat saudara coba-coba pergi berlibur, saudara. Kalau saudara mau berlibur ke pantai, atau saudara mau pergi jalan-jalan, usahakan itu hari-hari di luar ibadah. Karena perintah Tuhan bukan hanya kepada kita saudara di dalam Tuhan, tapi saudara, dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankan Tuhan, maka kamu harus pelihara ibadah bagimu dan bagi anak-anakmu. Coba dilanjutkan lagi saudara di dalam Tuhan. Ayat 26 dan nanti saudara ayat 27. Demikian. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Ayat 27, 1, 2, 3, iya. 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 Tetapi, iya teruskan. Iya. Begitu mengerti sekali bagaimana caranya kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Makanya orang yang bisa beribadah itu bisa mendidik, mengarahkan anak-anaknya. Coba kalau kita nggak pelihara ibadah kita, saudara. Roh kita nggak akan mampu mengarahkan ibadah anak kita. Pasti udah membal terlebih dahulu, saudara. Seorang bapak lah misalnya, saudara. Bagaimana kita bisa menyuruh anak kita beribadah sementara kita nggak beribadah? Seorang ibu juga demikian. Kenapa anak-anak kita itu mau beribadah? Anak-anak kita mau sekolah minggu? Karena orang tuanya dilihatnya beribadah. Jadi udah ada roh Tuhan. Udah ada roh dari sorga dalam hidupnya. Anak saya laki-laki itu masih kelas 4 SD, saudara. Masih kecil, masih kelas 4 SD. Tapi setiap hari kami, saudara, di dalam Tuhan. Itu saya ajak PA duduk depan. Ngantuk-ngantuk dia. Pak, ngantuk Pak. Ya udah, ngantuk ya kau di situ aja. Ngantuk Pak. Yo, ngantuk di situ aja. Jadi kalau udah hari Kamis, mamanya tanya, nak kau ada PR enggak? Karena tahu kalau hari Kamis ini kan mau ibadah PA kalau ada, kerjakan. Jadi suruh kerjakan sama mamanya suruh kerjakan. Jam 3 dia kerjakan PR-nya. Supaya besok Jumat udah bisa dikumpulkan di sekolahnya. Supaya nanti habis ibadah PA karena udah malam dia bisa tidur. Begitu, saudara bisa kita atur, kita manage dengan baik. Kita awali hidup kita ini dari hidup kita ini, saudara. Dan dalam dunia ini, saudara, di dalam Tuhan,
Gak ada damai sejahtera kecuali kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam ibadah yang benar. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan berfirman ini, jika anakmu berkata, apakah arti ibadahmu ini? Maka kamu harus berkata, itulah korban Paskah. Jadi ibadah itu senilai dengan korban Kristus. Kamu harus berkata, artinya kamu bisa menjelaskan, kamu harus bisa menerangkan kepada keturunanmu, kepada generasimu, kepada anak-anakmu. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Jadi sebenarnya orang yang mengerti Paskah, orang yang mengerti korban Kristus, orang yang mengerti bagaimana keselamatan itu gampang sekali dia rendah hati. Sujud menyembah Tuhan. Kenapa orang sulit sujud menyembah Tuhan? Kenapa orang sulit berdoa? Kenapa orang sulit mengagungkan Tuhan? Karena belum mengerti korban Kristus. Karena belum mengerti korban Paskah itu. Sehingga dia susah untuk sujud. Sehingga susah dia untuk berlutut. Sehingga susah dia untuk menyembah Tuhan. Sehingga susah dia untuk berbakti beribadah kepada Tuhan. Coba kalau mengerti bagaimana keselamatan itu. Malam tangisan saudara. Kalau kita lihat Keluaran 12 ini saudaraku di dalam Tuhan. Ya. Malam ratapan. Meratapi bagaimana kematian itu saudara di dalam Tuhan terjadi saudara. Ya. Begitu menyedihkan. Kan saudara lihat kan. Biasanya kita ini kalau kita datang orang yang meninggal gitu. Saudara datang dari rumah sakit. Ya kan. Atau datang dari kota lain kan saudara di dalam Tuhan kita kan meratapi. Apalagi kalau datang dari rumah sakit atau saudara kita meninggal dari tempat jauh saudara. Itu meratapinya luar biasa saudara. Ya. Ada pengalaman saya satu kali jemaat kita di Batu Haji sana meninggal di Papua mahasiswa saudara. Lalu saya ditelepon sama orang tuanya. Dari Papua, Amang, udah pergi sambil nangis-nangis begitu saudara. Mengadungi gitu saudara di dalam Tuhan. Nangis-nangis. Jadi satu kali saudara di dalam Tuhan, saya sendirilah pendeta di situ untuk menjemputnya dengan keluarga dari bandara saudara. Jadi karena terkenalnya ini mahasiswa ini, jemaat kita ini meninggal di sana. Itu banyak sekali, kebetulan warga Kapling Baru itu mayoritas Kristen. Di tengah jalan apalagi sirinenya berbunyi saudara. Saya nggak bayangkan begitu padat ribuan masyarakat yang akan datang melawat itu saudara. Wah saudara di dalam Tuhan. Saya diberi hikmat sama Tuhan. Siapa ini yang bisa ku telepon? Saya telepon Penatua Galingging. Pak Galingging. Ya. Di mana? Saya udah di rumah om. Bantu om dulu. Ayo kita terima peti ini. Belum datang petinya Pak Galingging udah di situ. Siapkan obeng untuk membuka ini. Wah saudara tahu. Belum ini dibuka. Udah meratap sejadi-jadinya. Sampai dipukul-pukul itu peti saudara. Menangis sejadi-jadinya saudara di dalam Tuhan. Lalu saya bilang dalam nama Yesus. Tenang dulu. Roh damai sejahtera menguasai kita. Mari kita berdoa dulu. Baru terdiam saudara. Saya tengking dalam nama Yesus, diam. Barulah bisa dibuka itu peti saudara. Meratap sejadi-jadinya. Itu baru satu orang meninggal. Ini Keluaran pasal 12 ini saudara. Seluruh anak sulung di Mesir, mulai anak manusia dan binatang akan mati. Karena tulah. Begitu meratap, begitu sedihnya. Siapa yang bisa menolong? Siapa yang bisa mengusahakan roh ketenangan, roh damai sejahtera? Turun.
Tak seorang pun yang bisa kecuali korban Kristus. Tanda darah itu. Makanya semua usaha yang dikerjakan oleh manusia untuk mendapatkan damai sejahtera, untuk mendapatkan ketenangan di luar korban Kristus tidak akan ditemukan. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Adam mencoba dengan usahanya, dengan hikmat pengetahuannya, dia mencoba untuk menutupi dosa-dosanya, untuk menutupi ketelanjangannya. Dia coba tutupi dengan kulit kayu. Ada usahanya Adam ada, mereka berusaha. Tapi apakah usaha Adam ini, saudara, di dalam Tuhan bisa menutupi dosanya, bisa menutupi ketelanjangannya? Tidak. Juga harus Tuhan yang menangani, yang menutupi dosa Adam dan Hawa ini. Harus ada korban, kulit binatang. Ini menunjukkan korban Kristus. Jadi seluruh usaha manusia yang dikerjakan untuk menutupi dosa, menutupi kesalahannya, di luar korban Kristus, tidak akan menemukan itu, saudara. Itu makanya saudara di dalam Tuhan, betapa sangat pentingnya hidup kita ini segambar serupa dengan Tuhan. Hidup kita satu roh dengan Tuhan. Supaya apa, saudara, di dalam Tuhan? Supaya tulah itu tidak menguasai kehidupan kita. Maka ada perbedaan antara orang Mesir dengan orang Israel. Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Orang Mesir itu hanya membangun Pitom dan Ramses, kota-kota perbekalan. Apa yang kita bangun dalam hidup kita ini, saudara? Apa yang kita bangun dalam keluarga kita? Dari niat hati kita yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita lakukan, Tuhan pun tahu. Kalau kita memiliki niat hati yang suci, Tuhan pun tahu dan Tuhan akan memperlengkapi hidup kita. Kalau kita memiliki niat yang tidak suci, kalau kita memiliki niat untuk membangun kota-kota perbekalan diri kita sendiri pun, juga Tuhan pun tahu. Itu makanya saudaraku, dalam ayatnya yang ke-28, coba dibaca bersama-sama, saudara. Ayatnya yang ke-28 dibaca bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Iya. Iya, mereka taat. Mereka disiplin. Mereka nggak membantah. Sebenarnya hidup kita ini, kalau kita mau masuk dalam keselamatan, segala aspek keselamatan, saudara. Mulai dari usaha kita selamat, bisnis kita selamat, kesehatan kita selamat. Sebenarnya saudara di dalam Tuhan, kita ikuti aja ayat 28 ini. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan. Yang pertama, kepada Musa dan kepada Harun, kepada hamba Tuhan. Jadi gak ada alasan, gak ada perbantahan. Oh nanti Tuhan aku pergi setelah 2 hari. Enggak. Oh nanti Tuhan aku pergi setelah usahaku sukses. Enggak. Sering yang menghalangi kita untuk masuk ke dalam keselamatan, kita membangun alasan. Kita membangun
Bagaimana kebenaran diri itu menutupi kehidupan kita. Tapi Paskah ini saudara-saudara di dalam Tuhan. Paskah ini membuat manusia itu diselamatkan dari malapetaka. Paskah ini membuat manusia itu bisa sujud menyembah Tuhan. Jadi saudara di dalam Tuhan, dalam Paskah ini saudara di dalam Tuhan, kita lewati suasana Paskah ini. Mari kita tingkatkan untuk sujud menyembah Tuhan, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mulai dari hidup kita sampai kepada anak-anak kita. Dan Paskah itu adalah pribadinya Tuhan Yesus. Pribadi Yesus yang akan menguasai, yang akan masuk dalam diri kita. Pribadinya Yesus yang menyelamatkan hidup kita. Pribadinya Tuhan Yesus yang mampu memberkati kita. Yang mampu memulihkan perjalanan hidup kita ini, saudara. Yang mungkin selama ini perjalanan kita di Tanjung Uban ini udah sering banyak keliru. Ya. Mungkin perjalanan kita di Tanjung Uban selama ini udah banyak berbelok-belok. Tapi sebenarnya dengan hadirnya Paskah, dengan hadirnya Tuhan Yesus dalam hidup kita saudara di dalam Tuhan, itu akan mengembalikan kita ke dalam jalan yang benar. Haleluya. Kepada jalan yang damai. Amin. Kepada suasana pesta. Ini Paskah ini saudara di dalam Tuhan. Paskah ini saudara kemenangan. Ya. Paskah ini sebenarnya suasana pesta saudara di dalam Tuhan. Sebab suasana kemerdekaan. Suasana sukacita. Kenapa? Karena kita dipindahkan dari maut kepada hidup. Ya. Suasana sukacita, suasana pesta, suasana kemenangan. Kenapa? Karena kita nggak mendapatkan tulah, kita nggak menemukan tulah. Pesta saudara di dalam Tuhan. Wah, namanya pesta. Itu selalu sukacita saudara. Suasana sukacita. Mana ada pesta yang nggak sukacita? Pesta itu pasti suasananya sukacita. Ya, makan prasmanan gitu kan saudara di dalam Tuhan. Kadang-kadang sambil berdiri cerita Marta Rombola kan begitu saudara. Oh ini pemparan, oh ya ini ada kan begitu saudara di dalam. Namanya suasana pesta saudara. Begitulah di rumah kita. Di rumah kita itu harus suasana pesta. Kenapa? Karena sudah melewati Paskah. Ada suasana pesta di rumah kita. Amin saudara. Ya. Gak ada saling tumbuk menumbuk, hantam menghantam. Enggak. Suasana pesta. Sukacita? Amin saudara. Begitu saudara. Ibadah itu begitu. Makanya kalau kita udah lewati korban Kristus, korban Paskah ini ada sukacita. Haleluya. Begitulah cara hidup keluarga kita itu. Makanya sampai tadi katakan, nanti kalau anak-anakmu bertanya apakah arti ibadahmu ini, inilah korban Paskah. Ada suasana sukacita. Ya. Seorang bapak pulang ke rumahnya bagikan istana saudara. Kenapa? Karena ada sukacita. Ibunya menerima dengan sukacita saudara di dalam Tuhan. Begitu sebaliknya. Seorang ibu pulang ke rumahnya dengan penuh sukacita. Karena suasana pesta saudara. Luar biasa ya Paskah ini ya saudara di dalam Tuhan. Apalagi kalau umur kita ini makin bertambah. Suasana sukacita, suasana pesta itu harus betul-betul menguasai keluarga kita, saudara. Jadi jangan dibangun terus kota-kota perbekalan itu. Jadi jangan terus dibangun kota-kota benteng itu, saudara. Tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana hubungan keluarga kita dengan Tuhan?
Bagaimana hubungan anak-anak kita dengan Tuhan. Yesus mampu memberikan suasana sukacita dalam setiap keluarga kita. Makanya saudara di dalam Tuhan, saat dalam keluarga itu mau terjadi perselisihan saudara. Itu harus kita mohon kemurahan Tuhan supaya itu hilang dari keluarga kita. Ya. Mungkin saat kita seorang suami yang mau marah dengan istri, ini harus kita mohon kemurahan dari surga supaya kemarahan ini harus hilang. Begitu juga sebaliknya. Mungkin saat kita orang tua mau marah kepada anak kita, mau menumpahkan kemarahan kepada anak kita, kita harus berusaha untuk menghilangkan ini. Harus kita pelihara suasana pesta dalam keluarga kita. Makanya saudara di dalam Tuhan harus ada Yesus sebagai korban. Harus ada Yesus dalam hidup kita, dalam urapan kita, dalam pikiran kita, dalam pandangan kita. Kenapa? Karena di dalam Yesus itu memenuhi seluruh apa yang ada di sorga ada dalam pribadinya Tuhan Yesus. Coba kita baca saudara di dalam Tuhan. Kolose 1 dulu saudara. Ya. Kolose pasal 1. Kolose pasal 1. Kita baca bersama-sama saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ayatnya yang ke-18. Coba Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-18. Mari dibaca bersama-sama saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 18 dan 19. Dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Ya. Iya. Iya teruskan. Ayat 19. Iya, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Ayat 20. 1, 2, 3, ya. Iya. Sesudah. Iya. Jadi pribadi Tuhan Yesus itu seluruh kepenuhan Allah ada dalam dirinya. Apa yang gak ada dalam diri Kristus? Kasihnya ada. Itulah membuktikan kasih yang ada dalam diri Kristus itu saudara di dalam Tuhan. Memindahkan hidup kita yang aturan kita dihukum mati. Karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tuhan yang harus disalibkan. Kasih tanpa batas. Kasih yang gak menuntut balasan. Oh itu mengasihi Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mengasihi tapi kita masih menuntut balasan, itu belum kasih. Semua orang di dunia ini yang hidup, kalau percaya kepada Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, akan memperoleh keselamatan. Korban Kristus di atas kayu salib itulah menunjukkan kasihnya. Kepenuhan Allah ada dalam dirinya, maka betul-betul kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa memilih-milih, kasih yang tanpa memihak. Itu bisa membalut segala luka dan penderitaan kehidupan kita, saudara. Mungkin luka-luka batin kita yang lama. Luka-luka batin kita terhadap keluarga. Luka-luka batin terhadap sesama. Ini bisa terpulihkan. Ini bisa dibalut, ini bisa diselesaikan. Lewat kasihnya Tuhan. Maka ada tanda pendamaian. Tadi disebutkan ayat yang ke-20 tadi saudaraku di dalam Tuhan. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi. Apa yang ada di bumi? Inilah kehidupan kita.
Jadi sebenarnya kalau kita menerima dan kita mengerti korban Kristus, gak ada kehidupan kita ini bermasalah. Gak ada kita ini menaruh dendam. Gak ada kita memiliki akar pahit. Karena sudah diperdamaikan oleh Kristus. Baik yang ada di bumi maupun yang di sorga. Jadi yang di sorga pun diperdamaikan oleh korban Kristus. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Itu yang pertama kasihnya. Yang kedua apa? Terangnya. Terangnya mampu menerangi segala pikiran kita. Terangnya mampu menerangi segala pengetahuan kita. Terangnya mampu menerangi segala keluarga kita. Jadi gak sempat ada perselisihan. Yang kata orang salah pengertian, salah tanggap, kan begitu saudara di dalam Tuhan. Korban Kristus mampu memberikan terang yang mampu menerangi kehidupan kita. Jadi gak berada dalam kegelapan, saudara. Kitab Injil Yohanes pasal 9, saudara, di dalam Tuhan. Injil Yohanes pasalnya yang ke-9, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Coba mari kita baca bersama-sama. Ayatnya yang kelima. Injil Yohanes pasal 9, ayatnya yang kelima. Saudaraku yang di dalam Tuhan. Atau dari ayatnya yang ketiga. Dari ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat 3 dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. 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 Ayat 4. Ya. Ya. Ayat 5. Iya. Jadi yang kedua saudara di dalam Tuhan, pribadi Tuhan Yesus itu mampu memberikan terang. Selama aku di dalam dunia, aku adalah terang dunia. Yang bisa mengusir kegelapan. Jadi terangnya Tuhan itu mampu menerangi sampai hati sanubari kita. Terangnya Tuhan itu mampu sampai menerangi batin kita. Bahkan terangnya Tuhan itu mampu menerangi segala pekerjaan kita, saudara. Ada terang Tuhan. Ada kejujuran di dalamnya. Dapat dilihat, dapat dibaca, dapat diraba, kelihatan, dapat dinikmati. Itu kalau orang hidup dalam terangnya Tuhan. Jadi kalau orang pikirannya, hatinya, pekerjaannya, usahanya, bisnisnya udah diterangi oleh terang Tuhan. Itu nampak, bisa dilihat, bisa dinikmati. Orang lain bisa menikmati. Orang lain bisa melihat, menjadi motivasi, menjadi teladan. Mampu menerangi saudara di dalam Tuhan. Gak ada korupsi di dalamnya. Gak ada pencurian di dalamnya. Kenapa? Karena ada terangnya Tuhan. Sebab kalau gak ada korban Kristus, kalau pekerjaan kita gak kita letakkan di atas korban Kristus, semuanya nanti ini saudara di dalam Tuhan akan nyerempet kepada kota-kota perbekalan. Makanya saudara di dalam Tuhan,
kasihnya Tuhan yang pertama dan yang kedua terangnya Tuhan. Itu harus ada dalam hidup kita. Kenapa saudara? Hati kita dan pikiran kita, pekerjaan kita harus diterangi oleh terang Tuhan. Sebab iblis pun menyamar. Oh, coba kita lihat saudara. 2 Korintus 11 dulu saudara di dalam Tuhan. Kita makanya perlu waspada ini saudara. Ya, supaya kita ini gak tertipu. 2 Korintus pasal 11. Dulu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita lihat firman Tuhan ini. Kita baca ayatnya yang ke-14. 2 Korintus pasal 11. Ayatnya mulai dari ayat yang ke-13 saja. Ayat 13. 2 Korintus pasal 11 ayat 13. Mari dibaca bersama-sama. 13, 1, 2, 3, ya. Iya, teruskan. Iya. Iya, jadi saudara di dalam Tuhan ada pekerja-pekerja curang. Ada rasul-rasul palsu. Apa katanya ayat 13 tadi? Yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Wah, nampaknya hebat. Tapi saudara di dalam Tuhan, di dalamnya ada kepalsuan, ada tipu daya dosa. Ayat 14 dibaca bersama-sama. 14. 1, 2, 3, iya. Iya, makanya kita perlu waspada. Haleluya. Amin saudara. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Wow, itu bergereja kok itu jemaat. Wow, itu orang Kristen kok. Ya. Pasti kita percaya. Kita perlu waspada saudara di dalam Tuhan. Jangan sampai hati dan pikiran kita, pekerjaan kita terjebak. Dijebak oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Sehingga rusaklah pekerjaan kita. Ludeslah harta kita. Habislah semua. Tapi kalau ada terangnya Tuhan. Terang dari sorga yang menerangi hati dan pikiran kita saudara di dalam Tuhan. Ada roh hikmat, ada pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita nggak terjebak kepada pekerja-pekerja yang curang. Sehingga kita nggak terjebak kepada iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Ini akhir zaman, saudara. Makanya Paskah ini membuat iman kita semakin meningkat. Amin saudara. Haleluya. Ya, Paskah ini membuat pengertian kita meningkat. Ya. Paskah ini semakin kita dikokohkan untuk berdiri di atas kebenaran. Dan Paskah ini membuat kita untuk bisa berbakti beribadah dengan baik. Makanya saudara di dalam Tuhan, saat iman kita meningkat, iman kita teguh saudara di dalam Tuhan, iman kita kokoh, iman kita kuat. Kita diperintahkan firman Tuhan, lawanlah iblis yang menyamar itu. Sebagai malaikat terang. Coba saudara dari dalam Tuhan. 1 Petrus dulu saudara. 1 Petrus pasal 5 saudara di dalam Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu luar biasa memberikan kekuatan kepada iman kita saudara. 1 Petrus pasal 5 dulu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Coba kita lihat ayatnya yang ke-8. Ya, dari ayat 7. Atau dari ayat 6. 1 Petrus pasalnya yang ke-5. Ayatnya yang ke-6. Mari saudara baca bersama-sama ayat 6. 1, 2, 3, ya. Iya. Iya. Iya, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu diberkati. Supaya kamu sehat. Supaya kamu hidup. Amin saudara. Ayatnya yang ke-7. 1, 2, 3, ya. Iya. Ayat 8. Iya. Iya, teruskan. Ayat 9. Iya. Ayat 10.
Ya, akan sesudah. Wah, lawanlah si iblis dengan iman yang teguh. Makanya saudara, malaikat iblis yang menyamar sebagai malaikat terang, itu lawanlah dengan iman yang teguh. Apa itu saudara di dalam Tuhan? Itulah pendirian kita di dalam Tuhan. Apa iman yang teguh? Itulah hidup dalam kasih. Hidup di dalam terangnya Tuhan tadi saudara. Jadi dua hal yang saya sampaikan malam hari ini. Kasihnya Tuhan dan terangnya Tuhan. Itu yang memampukan kita untuk kita tetap bisa berdiri teguh di dalam Tuhan. Untuk kita tetap bisa berbakti dengan benar. Untuk kita bisa berkorban dengan benar. Tadi ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi. Yang pertama kita dilengkapi saudara. Mau dilengkapi oleh Tuhan? Amin saudara. Yang pertama dilengkapi roh kita. Supaya roh kita ini kuat. Ya. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Haleluya. Daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Saudara di dalam Tuhan. Ya. Apalagi pekerjaan kita kan pekerjaan yang sekuler, yang di dunia. Yang masih kita berhadapan dengan dunia. Dunia ini masih kenal dengan opo-opo, dengan jampi-jampi. Ya, dengan korupsi-korupsi saudara di dalam Tuhan. Makanya saudara di dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, janji firman Tuhan, apa katanya tadi di dalam Tuhan, Kristus kemuliaannya yang kekal akan melengkapi. Pertama kita dilengkapi dengan roh Tuhan. Ya. Dan saat kita dilengkapi dengan roh Tuhan, maka kita akan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Yang berikutnya meneguhkan, berikutnya menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi saudara di dalam Tuhan, mungkin banyak kali karena ibadah kita menderita kekurangan. Mungkin banyak kali ibadah kita menderita karena kita batin kita ini saudara di dalam Tuhan. Harus lepas dari dosa, harus lepas dari tradisi. Itu kan penderitaan saudara. Ya. Kemarin saya makan di sebuah rumah makan begitu saudara. Saya pesan tanggo-tanggo gitu. Lalu si pemilik rumah makan ini diambilkannya. Saya pun lupa apa yang gak pakai darah gitu saudara di dalam Tuhan. Jadi saya pun lupa saudara di dalam Tuhan. Lalu dihidangkan sama saya itu begitu tanggu-tanggu yang pakai darah. Aku bilang, Inang, nggak bisa aku ini yang pakai darah ini. Bah, tabuhi amang katanya. Wah, kaget saya dulu. Enggak, aku nggak bisa ini Inang. Saya nggak mau jul maun menghalang jagal. Katanya, waduh, gawat juga ini dalam hatiku. Pokoknya Inang aku pesan itu aja. Damar Gota aku bilang itu. Wah, baru rupanya tinggal satu lagi lah yang gak pakai darah ini. Jadi rupanya saudara di dalam Tuhan, dibilang juga sama meja sebelah, amang gak usah lah susah-susah mau makan ini katanya. Kan itu satu penderitaan sebenarnya saudara di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita mau hidup benar. Nah makanya saudara nanti waktu saudara sendiri, saudara harus betul-betul berani. Saudara nggak dilihat teman-teman, nggak dilihat orang lain. Ya, jangan karena terpaksa, nggak ada orang. Kan begitu saudara. Jangan begitu saudara. Haleluya. Amin saudara. Melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita sekitar lama. Itu baru contoh kecil saudara. Jadi kalau kita mau menderita dengan hal demikian, lepas dari tradisi, lepas dari dosa-dosa, dari nenek moyang, maka kita akan diteguhkan oleh Tuhan. Amin. Dikuatkan, dikokohkan, dan diperlengkapi oleh Tuhan. Malam hari ini, sampai di sini firman Tuhan yang bisa kita dengarkan saudara. Tapi biar anugerah dan kemurahan Tuhan menjangkau dan melawat kita semuanya. Kita tutup Alkitab kita saudara. Kita datang kepada Tuhan. Kita mohon kemurahan Tuhan menjangkau dan melawat kita. Yesus rela menderita